Assalamualaikum, welcome to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Amin. Aku sendiri alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk share video lagi. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah mau menonton video ini. Di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku nggak ada niatan untuk riak pamer maupun sombong. Aku cuma mau sharing perjalanan budgeting rumah tangga aku. Aku sengaja buat video ini untuk melacak atau merekod perjalanan aku dengan uang yang aku terima dari Pak Suami, karena aku ingin kedepannya bisa jadi bahan evaluasi untuk diriku sendiri dan rumah tangga aku. Dan aku juga ingin lebih berusaha dan bertekad untuk lebih baik lagi dengan mengelola keuangan. Aku punya keyakinan kalau kita bisa mengatur uang dengan baik, kita pasti bisa memiliki hidup yang lebih baik. Dan di sini aku mau evaluasi dulu untuk budgeting di bulan Juli, yang mana setiap pos pengeluaran tidak tersisa sama sekali, alhamdulillah. Karena bagiku setelah kebutuhan semua sudah tercukupi dan tidak sampai over budget ataupun berhutang, aku sudah sangat bersyukur. Jadi bila pun ada sisa, alhamdulillah, tidak pun juga alhamdulillah. Karena suami aku pernah bilang bahwa rizki yang kita peroleh adalah apa yang kita makan hari ini atau apa yang kita pergunakan hari ini, bukan uang yang disimpan atau tabungan atau lainnya. Karena itu ternyata beliau bilang itu bukan termasuk rizki kita, karena tabungan bisa saja hilang ataupun lainnya. Kalaupun nominal uang tertentu itu habis dalam satu hari pun, itu juga sudah termasuk rizki kita, asalkan memang sudah dikelola dengan baik dan dibelanjakan dengan sesuai kebutuhannya, tidak dipergunakan untuk sesuatu yang buruk. Bukan berarti boros, karena boros pun sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan beliau bilang berhemat boleh, tapi asal jangan sampai zalim pada diri sendiri maupun keluarga dan anak-anak. Jangan karena kita ingin membeli sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan, jadi kita menghemat pengeluaran dengan cara sampai zalim pada diri sendiri. Misalnya hanya makan dengan nasi dan garam, asalkan barang tersebut bisa terbeli, tapi kan itu juga zalim banget ya, kan tubuh kita juga butuh nutrisi. Aku jadi ingat yang lagi viral sekarang tentang frugal living. Jujur sebenarnya aku tuh nggak tahu apa itu frugal living, jadi aku baru cari-cari tahu dulu di Google. Kalau yang aku tangkap, frugal living adalah konsep hidup yang fokus pada prioritas keuangan dan mampu mengatur pengeluaran. Seseorang yang ingin menerapkan gaya hidup frugal harus paham apa tujuan keuangan mereka dan bagaimana mencapai tujuan mereka. Jadi di sini menurut aku tujuannya baik sih, kayak kan kita bisa fokus apa sih tujuan hidup kita. Jadi pengeluaran kita harus dikontrol sebagaimana, harus gini atau gitu. Manusiawi sekali ya bila seseorang punya keinginan. Aku pun sendiri juga bukan manusia hebat yang nggak punya keinginan sama sekali dan nggak punya nafsu untuk beli ini beli itu. Dan menurut aku frugal living memang sebenarnya baik sih, karena kan kita bisa tahu prioritas kita tuh apa sih sebenarnya. Tapi jangan sampai karena kita mengutamakan prioritas itu yang semestinya bukan jadi prioritas, jadi kita prioritaskan dan akhirnya sesuatu yang seharusnya nggak kita lakukan akhirnya kita lakukan. Kayak misalnya tadi jadi makannya kurang, atau untuk nutrisi anak-anak juga berkurang. Maaf ya kalau ada kesalahan dari apa yang aku utarakan, tapi memang kalau menurut aku sih lebih baik yaitu tadi, aku lebih suka untuk budgeting aja, karena meskipun dari budgeting yang aku kelola ini sebenarnya masih kurang sesuai dengan persentase seperti kebutuhan yang berapa persen, lalu ada untuk investasi atau tabungannya berapa persen, dan untuk
kayak hiburannya berapa persen. Nah, aku kan memang nggak menerapkan itu karena memang ya menurut aku dari penghasilan sekian ya cukupnya untuk sekian, untuk ini, untuk itu. Jadi ya aku adanya berapa ya aku kelola sebaik-baiknya. Aku nggak melulu untuk harus nabung sekian. Jadi aku nggak menargetkan itu ya. Jadi targetku adalah semua kebutuhan tercukupi dan dana yang aku kelola itu nggak sampai over budget atau nggak sampai, kasarannya nggak sampai berhutang lah. Yang penting ya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Lanjut lagi ke videonya. Jadi untuk teman-teman yang baru tahu bahwa di sini aku akan jelaskan lagi, suami aku adalah seorang guru pengajar di sebuah SMK swasta yang mana penghasilannya adalah setiap bulannya tidak tentu, tergantung hari masuknya. Jadi untuk budgeting yang aku buat di tiap bulannya pasti ada perbedaan. Dan di sini alhamdulillah untuk bulan ini suami aku dapat gaji 1.434.000, yang mana ini aku kelola untuk kebutuhan-kebutuhan yang aku perlukan di dalam rumah tangga kami. Jadi di sini untuk yang fixed expense yang sifatnya tagihan itu sekarang aku cuma bisa memenuhi untuk kontrakan dan juga untuk SPP anak. Jadi di sini SPP anak 270.000 itu untuk 2 anak karena anak aku yang bersekolah ada 2, yang mana satunya kelas B dan satunya kelas A, dan ada 1 anak lagi yang masih usia 2 tahun. Jadi untuk pengeluaran lain yang bersifat tagihan seperti listrik, PDAM, kemudian TPQ dan lingkungan, itu suami aku yang bayar dari penghasilan lain atau penghasilan tambahannya dari reparasi komputer. Alhamdulillah masih ada usaha sampingan. Dan selanjutnya untuk variable expense, di sini aku menganggarkan untuk beras 120.000, groceries 80.000, belanja mingguan 400.000, diaper 100.000, gas dan galon 50.000, untuk sedekah 14.000, dan kebutuhan anak 100.000. Jadi karena memang penghasilannya lebih sedikit ya daripada bulan kemarin, untuk beras ini memang aku menganggarkan 120.000 karena biasanya memang habisnya itu sebenarnya 15 kilo. Jadi di sini aku mungkin hanya beli 10 kilo dulu, dan kemudian di sini aku menambahkan lagi untuk kebutuhan anak sebesar 100.000. Di sini aku membelikan susu untuk anak aku karena memang ini kan anak aku yang nomor 3 ini rencananya lepas ASI. Harusnya sih sudah lepas ASI karena sudah 2 tahun. Jadi aku mau sambung dengan susu formula. Jadi untuk menutup segala kekurangan dari kebutuhan yang lain, aku sekarang lagi berusaha untuk cari penghasilan tambahan lagi dari jualan minuman yang aku titipkan di kantin sekolah di tempat suami aku bekerja. Karena memang sekarang bahan-bahan pokok pun juga naik semua ya. Jadi untuk belanja mingguan aku sendiri sebenarnya 400.000 itu juga kurang. Jadi aku nantinya rencananya mau aku tambahin dari penghasilan tambahan tadi. Doain ya teman-teman, semoga usaha aku kali ini lancar, diberikan kelancaran. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang berusaha untuk memperbaiki keuangan rumah tangga, mulai dari cari penghasilan tambahan atau lagi buka usaha dan lainnya, semoga juga diberi kelancaran, kesehatan dan keberkahan, amin. Dan semoga juga buat kita semua selalu diberikan rasa syukur, berapapun penghasilan, gaji dari suami kita atau dari kita sendiri, berapapun pendapatannya, kita selalu diberikan rasa syukur, bisa menerima. Dan juga buat teman-teman semuanya, semoga juga bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, amin. Buat teman-teman semuanya yang sedang di situasi yang sulit, entah kesulitan keuangan atau pekerjaan atau lainnya, semoga selalu diberikan ketabahan dan semoga apa yang akan dilakukan diberi kelancaran ya. Aku sendiri pernah dalam situasi yang benar-benar sulit
kayak misalnya keuangannya juga sulit, sampai-sampai pernah suatu ketika itu nggak punya uang sama sekali dan bingung harus gimana kayak gitu. Tapi yang penting adalah kita dan suami selalu kompak, selalu menjalin komunikasi yang baik. Karena suami aku pernah bilang kayak yang penting tuh nggak apa-apa susah, yang penting kita tetap bersama-sama gitu, nggak ada yang saling melupakan atau saling menyalahkan. Jadi apapun yang terjadi kalau dipikul bersama-sama itu insya Allah akan terasa ringan. Dan lanjut lagi ke videonya. Di sini di balik tadi ada budgeting. Aku membuat sebuah cash flow kayak pencatatan pengeluaran harian. Dan ini ada uang yang sudah aku terima. Ini aku mau pisahin dulu ke dompet disiplin sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini aku masukin dulu. Dan kebetulan untuk beras ini memang sudah aku pergunakan ya uangnya, karena beras aku kebetulan habis pada tanggal 1 itu, jadi terima gaji langsung beli beras. Dan di sini aku masukin dulu untuk pos-pos yang lain. Cukup sekian video budgeting aku kali ini. Dan bila ada kesalahan atau kekurangan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada manfaatnya, ambil baiknya, jeleknya jangan. Dan terima kasih udah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.